Weh, udah on nih. Udah. Tuh, mic-nya tuh. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua teman-teman. Gue Anwar, yang kemarin habis dibully. Sebelumnya gue juga mau minta maaf kepada teman-teman, kepada tim, Siapa aja? Pak Gobel, Ramli, Sangga, terlebih sama Pace, yang udah selalu menghambat energi kalian untuk berlari. Gue sorry banget, gue minta maaf. Sekarang gue baru sadar, ternyata gue semengganggu itu. Untuk selanjutnya ini, gue rasa kita bakal jalan terus. Maupun apapun yang terjadi, kita jalan aja. Gue juga baru sadar ternyata karya pertama gak bakal sebagus yang didamba-dambakan atau diinginkan. So, mari kita mulai guys. Segmen kedua. Hey, ketemu lagi kita di podcast apa kita juga belum tahu. Nanti kita akan bahas di segmen kali ini ya. Bareng sama gua Gobel, ada Anwar. Ramli. Ini dia segmen ini. Jadi follow up dari segmen sebelumnya. Kita belum tahu nih mau ke arah mana sekarang nih podcastnya nih. Nah, mereka kan selalu bicaranya selalu serius ya. Jadi gue coba mau bawa mereka untuk lebih nyantai dan plus dengan yuk kita brainstormingnya di sini. Kali-kali nanti teman-teman ada yang mau komen, mau nambahin apa segala macam bisa komen di bawah buat podcast kita. Atau Oke. mau nambahin ngebully juga boleh. Mudah-mudahan kita udah siap mental ya. Oke. Ya gue nggak tahu ya, tapi mungkin teman-teman sebelumnya kita udah perkenalkan bahwa kita adalah para budak-budak korporat ya. Kita budak korporat, boleh juga sih kalau namanya budak korporat ya. Ya, nyambung ya judulnya. Ya. Nama channelnya. Atau udah ada, kita nggak tahu. Tapi nggak apa-apa, jadi itu jadi list kita pertama dulu nih budak korporat. Atau nanti kita minta usulan dari mereka juga bisa kan? Boleh, Kira-kira boleh. Yang pantas yang mewakili kita obrolan tanpa arah tadi apa kira-kira? Nah, mungkin sekedar gambaran aja kita ini budak korporat yang bergerak di bidang properti lah ya, lebih mengarah kepada apartemen. Kita tuh sebenarnya hunian apartemen segala macam di Jakarta dan di beberapa kota-kota besar lainnya juga ada. Nah, kita tuh sebenarnya kalau gue pribadi ya, nih kalau nih kita sharing aja ya. Gue pribadi kita coba mau ngangkat apa sih kejadian-kejadian yang ada di apartemen-apartemen gitu loh ya. Mulai dari yang serius nanti ke depannya kita nggak tahu ya. Kita serius kita akan ngebahas tentang undang-undang ceritanya. Atau kejadian-kejadian apa yang di ini ya, yang fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi itu banyak banget 1001 macam permasalahan kejadian yang ada di apartemen. Oke. Dan gue pikir di Indonesia ini belum terlalu banyak apartemen. Kalau lo di kota-kota besar kayak Jakarta mungkin satu hal yang biasa. Betul. Tetapi kalau di Indonesia segala macam gue ngelihatnya masih banyak banget. Jadi gue pikir ya ini ajang kita share lah ya, share sama teman-teman. Kita ngegambarin tentang apartemen tuh apa, mulai dari tadi yang gue bilang ya, bahasa regulasi, bagaimana perhitungan IPL sampai dengan titik-titik yang berantem antar tenan, kemudian sampai ya sorry emang kejadian micet yang lagi berjamur ya. Jangan-jangan ini praktisi micet yang kayak jangan ya enggak. Enggak. Kalau itu harus dipertegas segera. Waktu itu kita kepikiran sama si ini siapa? Satu lagi Inca sama Erlan. Oke. Erlan. Jadi kita sebenarnya bukan ngebela micet ya. Micet itu kan aplikasi sesuatu yang penyalahgunaan kan. Sebenarnya dibuat itu untuk sesuatu yang media sosial. Nah, pernah sempat kita mau angkat itu tapi kayaknya terlalu vulgar dan mungkin harus mendatangkan praktisi atau narasumbernya kan. Nah, kebetulan kita terlalu baik orangnya jadi nggak ada akses ke sana. Bukan. Gua kasih tau sama mereka mungkin kayak gini ya. Dia sudah melakukan survei, dia melakukan riset segala macam. Yang jahat dia pakai, Bro. Kagak dia jadiin narasumber. Atau ada juga nih, mungkin lu nggak akan pernah kepikiran bahwa ada kejadian bagaimana para agak ngeri, tapi itu kan kejadian ya. Gue nggak tahu ya apakah memang ada klubnya ya. Gue nggak tahu apa ada klub bunuh diri atau segala macam. Jadi memang ada orang-orang yang memang dia nyewa apartemen hanya buat bunuh diri. Gebleknya adalah dia tuh cuma jujur aja tuh ngerepotin teman-teman yang kerja di apartemen.
gitu loh. Nah, jadi itu sekedar gambaran bahwa memang kita adalah budak corporate yang bidang apartemen. Jadi mungkin kita akan lebih banyak ngebahasnya ke arah sana. Nah, tapi gak apa-apa, ini kan kita sambil brainstorming ya. Yes. Boleh sudut pandang lo mau seperti apa, atau lu dari pribadi Ramli, lu dari pribadi Anwar, dari POV lo sendiri, ini mau kemana sih sebenarnya gitu loh. Nanti kita gabungin, kira-kira nanti kita diskusin. Nextnya kita bisa ngarah nih, arahnya udah jelas nih kita mau ke arah mana. Ya monggo, saya mau Anwar dulu pe. Gue dulu ya. Gas. biar dapat contekan, Bro, tolong ngopi gue dong. Boleh ngopi ya? Boleh santai Boleh, aja di sini. Nanti kalau pada saat kita udah banyak iklan, nggak boleh ngopi, nggak boleh ini, baru kita ikutin. Oh gitu, boleh ngopi. Sekarang bebas dulu kita. Iya. Kalau di Deddy Corbuzier tuh Yanti gitu ya. Di sini nggak ada Yanti. Sorry. PWK. Oke, Kita broto. Broto gitu ya. Diantar ini bangun kopi, wali. Yang di Tamrin itu enak juga tuh kopi. Gini, kalau kita ngomongin tadi ya kata kuncinya budak korporat lah ya. Lalu kita ya gue termasuk udah 14 tahun kerja di bidang ini. Ya nggak kerasa ya akhirnya mendarah daging gitu loh, dan bahkan sampai kebentuk kayak bukan budaya ya, kayak kebiasaan baru seolah-olah gue juga bagian dari masyarakat hidup apartemen. Oke. Ya kan sebenarnya saya ini kan orang pedalaman yang gue nggak tahu itu apa. Emang lo asli mana, Bro? Asli Ujung Kulon. Ujung Kulon berarti Badak bercula satu ya? Badak berjula satu. Oke. Sana juga sama rumah bertingkat. Kalau sini gue bertingkat ke atas, cuma sana bertingkat tuh biar nggak masuk naik anjing aja gitu. Jadi kayak bikin tiang-tiang gitu sih. Jadi Bedanya kalau zaman dulu kita belajar SD tuh kenapa rumah bertingkat, dikarenakan takut ada hewan-hewan buas. Dan lu dari sana? dari sana. Wih, luar biasa. Gila. Keren. Iya, tapi keren. Jangan tuh buku wawancaranya dari desa lu. bukan. Gue cuma bilang bahwa ya itu kearifan lokal ya. Ini intermezzo sedikit ya. Di Kulon tuh enak tau. Jadi iya betul, termasuk alarm itu kita disediakin sama alam. Oke. Ya di Jakarta, lu hidup di Jakarta semuanya perlu setting alarm segala macam. Yes. Di sana secara alami ya, ayam jago itu akan berkokok di waktunya jam 10 pagi. Pasti. No, jam pagi, maksud gue pagi. Jadi ketika oke. lu harus bangun sholat subuh, misalnya yang sholat segala macam, makanya orang-orang Banten itu kuat-kuat karena kita dididik dari kecil tuh nggak pernah telat. Oke. Gitu. Dan nggak pakai jam tuh? Nggak pakai, cuman maksud gue kayak dibanguninnya pun kita pakai alam gitu loh. Sedekat itu kita ngejaga pola hidup tuh seperti itu. Oke, next kita bahas ya tentang kampungnya deh ya. Itu terlalu dalam ya. Yoi, ntar kita bahas. Ini gue agak kaitin sama apartemen. Apartemen sebenarnya kita bahasnya yang ringkas-ringkas aja ya. Yes. Maksudnya, balik lagi sama lah, terlalu hiruk pikuknya terlalu basar. Tapi gue cuma bilang ada satu kejadian lucu ya. Jadi apartemen itu menurut gue kayak pola hidup yang lucu. Gue pernah satu kejadian di Sunter gini. Dulu gue masih di Sunter, ada 2 tower ya kalau nggak salah, di Sunter 2 tower. Lalu sebelah sana tuh bos gue. Jadi gue waktu itu masih di bawah lah ya. Tiba-tiba satu waktu ada yang namanya kejadian gempa. Oke. Ya kan? Tahun berapa ya? Itu tahun berapa? 2010-an, 17-18. Oke, Ya, 5 kan? tahunan lah ya. Iya, kurang lebih 5 Lima tahun. tahun. Dengan pedenya gue bilang, "Pak, lu di mana?" Dia bilang, "Gue lagi NPR." Ush. Jangan sebut merek. Oh, sorry. Gue merek ya. Oke. Gue dong ditit ya. Tolong dibip dong. Pokoknya ya oke. Nanti di tit gitu ya. Salah satu apartemen di Jakarta. Jakarta. Ya. Terus ada 2 apartemen gitu, lalu kemudian si bos gue di sana. Oh. Nah, ini kejadian lucu nih. Ini sorry, Ri, biar teman-teman clear. Iya. Ada 2 tower, Udah tower, dia satu manajemen. satu manajemen. Oh, jadi bos lo di tower sini, lo di bos sini. Dari sini. Oke, lanjut. Jaraknya itu jaraknya deket banget. Tapi waktu itu ada kejadian gempa. Siap. Nah, lucunya adalah kan gempa sebenarnya sesuatu yang emergensi dong. Lucunya adalah gue telepon bos gue. Gue bilang, "Pak, lu di mana?" Dia bilang, "Gue di sini." "Wah, Bapak gimana sih? Di sini lagi gempa loh." Dia bilang, "Wah, di sini juga gempa." Terus gue bilang, "Hah? Oh iya juga ya." Sama-sama gempa. Nah, yang lebih lucunya lagi adalah ini intermezzo, maksudnya ada yang lebih lucu lagi. Lu tahu nggak Nah, itu gue baru tahu ternyata betul kekuatan manusia itu seketika itu akan muncul pada saat situasi tertentu. Oke. Gue kenal salah satu penghuni. Dia sudah lama tinggal di situ, hampir 6 tahun gue kenal. Dan gue tahu kesehariannya dia adalah pakai kursi roda. Oke. Pakai kursi roda. Ya kan? Ini Dia gue bercerita nih. arahnya udah tahu nih gue. Dia pakai kursi roda. Hari-harinya kursi roda dia tinggal sendiri dan cuma duduk di kayak lorong gitu. Munduran, Bro. Biar nggak backing. Biar nggak dapat ini. Oke. Blocking. Dan lu tahu nggak? Ketika itu gempa segala macam, dan lu tahu? Gue kebayang. Biar makin jelas. Itu dia tinggal di lantai berapa? Dia di lantai 20 Tinggi? ke atas. Oh, 20 ke atas. 20. Oh, 20 cuma ke atas. tinggi lah ya kalau Tinggi untuk dong, gempa. Oke, 20 oke. ke atas. Dan lu tahu, ketika kejadian gempa goyang segala macam kita panik, dia orang pertama yang kali ada duduk dia senggare. Gue tanya dong, Pakai kursi rodanya? no, tanpa
Makanya gue kakak suka jadi lucunya aja. Dia orang pertama yang pertama kali duduk di situ. Dia assembly apartemen kan disediakan assembly area titik berkumpul gitu. Gue tanya dong, Bapak sama siapa di sini? Dia bilang, saya sendiri. Oke. Nah, salahnya gue adalah terlalu percaya bahwa berarti dia udah sembuh dong. Oke dong. Setelah gempanya selesai kita balik ke atas. Udah tinggalin itu. Woi, sampai setengah berapa jam dia di bawah nggak bisa naik, Pak. Terus gue tanya, lu naik nggak bisa? Gue nggak bisa. Gue bisa turun nggak bisa naik. Nah itu kejar-kejaran lucu. Maksud gue kayak, oh, Tapi lu pastiin dia nggak lewat lift kan? apa? Dia nggak lewat lift kan turunnya kan? Nah kalau itu masih dapat lewat tim. Terlepas dari gini bro, tapi yang gue nangkapnya lagi loh. Yang Ramli dapetinnya adalah dengan manusia itu punya kekuatan tersendiri. Dalam kondisi terdesak, orang lumpuh bisa nyampe bawah bro. Pada saat udah nggak ada gempanya, dia sudah dia bingung. Gue juga nggak tahu nyampe bawah pakai apa gitu loh. Gue masih inget banget bapak itu dengan begini dan muka polosnya. Pak saya mau naik, dia bilang terus, loh bapak di mana? Saya di sini. Pas gue lihat, wih dia kepanasan udah begini aja. Oh Tuhan sebenarnya saya gue berdosa nih ninggalin anak itu. Oke. Jadi ya itu loh ya. Jadi kalau sudut pandang lu nih, tadi kan kita kembali ya. Kira-kira dari lu Ramli sendiri, ini mau dibawa kemana tentang podcast ini? Oke. Nah jadi kalau tadi ya kan lu di apartemen, lu mau seperti apa? Oke. Nah, balik lagi kalau gue sebenarnya kan apartemen itu kan sama dengan kayak masyarakat pada umumnya kan. Yes. Orang yang tinggal menetap, dia punya anak segala macam. Hidup mati di apartemen lah ada Yes. juga ya kan. Nah, kalau gue sih pengen podcast ini dibawa tetap pembahasan apartemen, Oh, oke. tapi kita lebih menceritakan bagaimana pola hidup di apartemen. Jadi tidak melulu tentang kejadian yang krusial seperti apa, tapi gue pengen mengangkat bahwa untuk yang tadi di awal bilang bahwa Yes. apartemen kalau kita ke Jakarta mungkin orang akan tahu, Yes. tapi bagi sebagian termasuk di kampung gue orang-orang daerah apartemen itu apa dia nggak tahu. Sampai hari ini contoh gue ditanya gue kerja di mana di apartemen, mereka taunya apartemen gue cuma berangkat dan gue nggak tahu ngapain. Jadi gue balik ke kampung itu percuma. Gue nggak punya cerita kerjaan. Nah itu kesedihan gue adalah 14 tahun gue kerja di apartemen. Gue nggak punya satupun cerita yang bisa diceritakan kepada mereka. Nih ya, gue potong nih ya. Gue karena lu ngomong udah duluan cerita, gue jadi cerita nih enggak. Mungkin gue tahun berapa ya? Gue cukup lama masuk di apartemen itu 2007 ya. Berarti udah hampir 17 tahunan ya gue di apartemen. Gila ya. Orang-orang sih bilang loyalitas. Tapi mungkin gue mikirnya gue nggak laku di luar kali ya. Jadi gue tetap bertahan di sini karena ada kerjaan lain di tempat lain ya. Ya itu bercanda-bercandaan kita lah. Yang kocak memang gue waktu di awal-awal itu mungkin di tahun 2007-2008 itu gue anak baru lah di apartemen gitu. Dan gue bis itu melihat bahwa kejadian lucunya adalah ada standar lah ya apartemen mungkin ada kalau sudut pandang image buruknya tempat orang nyimpen simpenan. Nyimpen simpenan, maksudnya gimana tuh? Air kucing. Selingkuh lah, simpenannya taruh di situ. Jadi dia naruh simpenannya di situ. Lucunya, ini lucunya banget ya, lucu deh. Buat gue sih lucu buat gue. Pada saat bininya datang bro, ke pengelola dong, kita nggak bisa ngapa-ngapain dong. Tuh bininya punya kunci sendiri kan. Oke. Kita udah nahan segala macam. Dan kita nggak tahu dia di atas itu ada apa segala macam. Dia bongkar, dia ketok-ketok segala macam, dia buka sendiri, nggak ada ininya. Ternyata emang cuma lakinya doang. Berarti selingkuhannya itu nggak ada bohong, fake dong. Selesai dong, ibunya udah tenang segala macam dia pulang. Lu tahu apa yang terjadi? Ternyata kalau lu nanti lihat apartemen ya, nah kalau lu belakang lihat apartemen, itu ada balkon-balkonnya. Itu perempuan pindah. Mampus. Kalau nggak salah lantai 17 atau 18. Dia pindah dari balkon. Kalau gue berdiri kelihatan nggak bro? Kelihatan. Ya. Dia pindah ya. Dari balkon sini. Dia pindah untuk loncat ke unit orang. Sorry di lantai? 17-18. Mampus. Itu sama sih sebenarnya. Sama-sama taruhnya nyawa. Ayo, lo maju mati, lo ini mati juga. Itu emang. Yang buat gue lucunya adalah dia marah-marah ke kantor pengelolanya. Dia marah-marah sama staf-staf apartemen. Dia ngomong apa? Kalau selingkuhan saya mati, kalian tanggung jawab. Goblok lo mati gua. Lu yang selingkuh. Lu yang ketangkep. Wah, bangsat gue belum ada saat itu. Ngaco sih. Itu ngaco banget sih. Enggak, tapi ya itu bagian dari konsekuensi kerjaan kita dong. Itu gak mau gue bilang kalau lu tadi karena gue sebenarnya belum mau lari ke sono gara-gara lu cerita tentang itu gue suka pikiran. Itu yang pertama. Yang kedua nih lebih seru lagi nih. Ini sama teman sangkatan gue. Temen sangkatan gue masuk apartemen sini. Pada saat gue bekerja di apartemen sini, dia dari daerah. Oke. Ya, dan dia dari universitas daerah. Gue dari universitas, ya nanti teman-teman mungkin tahu lah, salah satu universitas ternama di Jakarta. Enggak. Itu sih bagus sih. Ya. Itu sih bagus banget sih Ya. emang. Dari situ. Paling terkenal salah satu elemen
yang bisa merubah. Wow, kayak keren banget ya. Kalau gue bilang merubah dari apa ke apa, Langsung ketawa deh. langsung ketawa. Nah. Pokoknya merubah Nah. tatanan kenegaraan. Ya, deh dari situ gue ngobrol pada saat gue meeting sama bos-bos gue yang lebih tinggi segala macam, kita bahas tuh permasalahan-permasalahan. And then lu tahu apa masalahnya? Masalahnya di salah satu apartemen, di salah satu site apartemen yang tempat lain dia ngebahas bahwa tadi malam ada orang mabuk kencing sembarangan di dalam lift. Yang kedua, nextnya lagi dia cerita lagi yang tempat lain nih. Iya Pak, emang ini kurang ajar nih orang penghuni-penghuni segala macam. Ada yang mabuk, bahkan sorry ya, dia pup di dalam lift. Gila sih. Buat gue sih gak ada masalah ya. Tahu nggak temen gue yang dari daerah itu ngomong apa? Bel, lu kan lulusan kuliah sono ya? Iya. Masa lu kuliah tinggi-tinggi disekolahin sama orang tua lu cuma ngurusin tai? Gila gue bilang. Iya juga ya. Dalam juga ya, mak bapak gue berjuang untuk nyekolahin gue di tempat yang terkenal yang tinggi. Di meeting gue ngurusin tai, orang buang aja tuh, Bang. Ya enggak? Ibaratnya gila lo. Kalau dia bisa ngomong gini, kalau gue sih wajar Bel. Gue dari daerah, datang ke Jakarta. Lu dari universitas terkenal, lu ngurusinnya begituan. Nggak ada yang bisa lurusin lebih jauh lagi Bel. Ya itu intermezzo aja. Ibaratnya gue cek nanti akan lebih banyak lagi. Nah, tadi Ramli udah ngomong arahnya mau ke arah apartemen dengan konsep ini. Kalau luar pertama kali diajak sama teman-teman ini, kan tadi kan sempat ngobrol tuh di waktu tadi episode pertama ya. Oke. Mau tentang jalan-jalan, mau tentang kuliner, mau tentang Jakarta Pusat, Jaksel sama Jaktim, segala macam. Nah, dengan background lu juga sama-sama budak korporatnya apartemen, di otak lu sampai saat ini ya, gua nggak mau mengarahkan lu segala macam, tapi lu mau bawa, lu pengenan punya podcast lu seperti apa sih? Oke, karena backgroundnya kita semua sama ya. Yes. Kita sama-sama ngurus hunian. Karena backgroundnya kita sama-sama ngurusin soal hunian. Kita pengen ngebahas soal hunian dari semua POV. Oke. Dari POV-nya kita sebagai yang ngurusin, sebagai pengelola, juga sebagai penghuni yang tinggal di sana, ikut acara-acara di sana. Ya kita mau bahas semua, sampai dengan di makanannya. Awalnya sih kita mau bahas itu. Kulinernya, terus ada hidden gem di apartemen ini tuh apa. Semua kita mau bahas ceritanya di situ. Garis benang merahnya sih ya tetap semuanya di apartemen ceritanya awalnya gitu. Jadi ibaratnya dari Ramli dari obrolan 2022 narik coba lo untuk membahas tentang yang apa, tentang kuliner atau jalan-jalan atau hidden gemnya tetap di ruang lingkupnya tetap di apartemen. Garis besar tetap di sana merahnya ya. itu di apartemen. Benang merah di apartemen ya. Benang merah situ. Ini gue tambahin sedikit ya. Sebenarnya gini, kenapa kita bukan selalu menitik beratkan di apartemen ya? Karena ternyata kalau kita lihat secara detail, apartemen itu mengakomodir apa yang lo bikin konten. Kulinernya ada, komunitasnya ada, huniannya ada, fasilitasnya ada, ya kan? Termasuk yang keagamaan segala macam pun ada. Nah, maksudnya gini, kenapa harus apartemen? Karena ternyata apartemen menyediakan banyak sekali pilihan. Lo mau bikin apa? Berkreasi di sini, gitu loh. Tergantung bawainnya. Apakah dari sisi yang lucunya kayak tadi, terus emergensi segala macam, bahkan termasuk kayak kita bicara pajak segala macam juga kan. Sekarang ini lagi marak loh sewa-sewa harian. Nah, itu kan sesuatu sebenarnya yang harus bisa dibahas juga. Karena satu waktu pernah di 2023 itu karena sempat meeting yang masalah sama orang pajak UPPRD. Oke. Yes. Gitu loh. Apa hubungannya orang nyimpan selingkuhan sama bayar pajak? Nah, maksudnya gini, jujur gini, waktu itu kita ada keterbatasan untuk kita ada namanya data hunian lah ya. Yes. Itu update harus kita pakai. Nah, waktu itu kita coba gandeng si pihak pajak untuk bagaimana caranya. Kan si pajak ini punya kewenangan untuk monitoring pelaku-pelaku usaha itu. Nah, salah satunya adalah dengan itu harapannya kita tuh dapat kayak data hunian segala macam dengan dorongan si pajak segala. Gue nggak tahu aturan seperti apa, tapi harapannya adalah supaya pajak ini membantu kita untuk bagaimana kemudian mengakomodir si orang-orang sewa harian ini. Oh, sewa harian ya. Sewa harian. Ya. Itu sih, maksudnya gitu. Ntar kita akan bahas lebih dalam lah ya di next yang masih banyak ini segala macam. Iya, Ada yang mau tambahin, War? Gue sih selama ini ngelihat konten-konten kan jarang ya ngebahas soal hunian. Biasanya mereka itu landed house, perumahan gitu kan. Terus, kayak satu sih ya terus
Kalau berarti kita gerbek-gerbek ini, gerbek micet. Kita harus programnya ya. Nanti langsung, Om Ramli cium tangan. Kan goblok gitu, Om Ramli ini cium tangan. Kemana aja? Kok jarang kelihatan? Tetap nih. Belum bayar perpanjangan. Orang dia minta berharap lu datang buat bayar tambahan kontrak, malah lu gerebek. Tapi sorry, ada kejadian lucu. Ya, kan? Ada kejadian lucu. Balik lagi, gue salah sebut tahun 2023 Oke. awal. Itu pas kejadiannya adalah pas bulan puasa. Bulan puasa dong. Ya sebadung-badungnya kita puasa lah ya. Itu hari pertama dong. Percaya, lu bohong aja gue percaya, Bro. Tiba-tiba si security gue di apartemen gue di sana, dia nelpon, Pak. Dia bilang ada yang mencurigakan nih. Dia bilang sepertinya ada unit ini selalu bolak-balik ada tamu, bukan tiap hari. Ya udahlah, satu waktu kita putuskan, pas banget dia lagi masuk, kita gerebek. Dan pada saat digerebek, posisinya dengan hampir 6 orang wanita-wanita, dan plus ada si laki-laki itu sendiri. Laki-laki sendiri. Yes. 6 cewek. 6 cewek, Satu cowok. Satu cowok. Tapi ternyata Bentar, gue beresin celana dulu. lucunya adalah ya maksudnya satu room lah. Sebentar. Tapi lu pastiin itu laki ya? Laki. Bukan laki kan? Laki ya? Laki-laki. Karena kenapa gue tahu laki-laki? Karena pas kita gerebek, kejadian lucunya ada 2. 1, dia nangis. Dan Itu laki nangis? nangis. Tahu nggak kenapa? Itu hari pertama, kemarin dia baru nikah, besoknya langsung main badung, ketangkap sama kita. Dia baru nikah kemarin, Oke. Hari ini karena dia masih cuti, nganterin lah istrinya kemana gitu, tiba-tiba di Badung mampir. Apesnya adalah dia langsung ketangkep. Dia nangis sekejar-kejarnya, kalau sampai ini keluar tahu, saya langsung begitu nikah, saya ceraikan. Sampai segitunya. Berarti sebenarnya ada potensi lu untuk meres lu, Bro. Enggak. Iya dong. Enggak dong. Lu kalau lu mau ngasih gue berapa? Ini oknum. Ada oknum di polisi bukan polisi Indonesia, polisi tempat lain. Polisi negara lain kayak gitu. Lu habis tangkap narkoba, habis gitu di apartemen. Nanti kita akan bahas di next segala macam. Banyak ya. Banyak yang perlu dibahas. Bener kata Ramli. Tapi gini. Gue balik lagi ya, gue akan angkat dari sisi lucunya. Yes. Kejadian lucu yang kedua adalah itu bulan puasa, balik lagi. Ya dalam keadaan puasa jam 4 sore lagi habis sholat asar lah ya waktu itu kejadiannya. 6 orang itu, perempuan itu pakai baju yang benar-benar super mini. Ini baju atau bukan baju nih? Hampir bukan baju. Hampir bukan baju. Nanti tolong dijapri ya alamat apartemennya. Hampir bukan baju. Lucunya adalah si kepala security itu dia bilang, kalian pakai dulu bajunya. Saya bilang, jangan dipakai. Barang bukti. Oh iya dong. Iya. Polosnya kepala security dia bilang begini, pakai baju kalian. Saya bilang, jangan, barang bukti. Loh, iya dong. Dari mana dasarnya gue jas dia sebagai pelaku prostitusi, sorry. Ini salah satunya. Setuju gue. Iya dong. Pikiran lu sama gue sama, Bro. Gue langsung ambil handphone. Maki banget ini. Gue langsung ambil handphone, gue fotoin satu-satu. Barang bukti. Bukti ada di gue. Bapak sebenarnya potensial loh, Pak. Barang bukti. Dan abis itu udah lu fotoin itu dia. Habis itu duluan pas kita panggil lah, penjelasan tetap ada di posko seperti gitu itu. Yang paling lucunya adalah kebetulan gue orang daerah, si security juga orang daerah. Dari 6 orang itu, 3 satu kampung sama security gue. 3 satu kampung, hanya beda kecamatan sama gue. Beda Pas kecamatan. gue lihat, wih, kok kode KTP-nya sama 36 nih kan, Banten nih 36, 37 Jakarta kan. Pas gue lihat, mana itu tetangga Uing? Ya sudah Pak, sama-sama tetangga Pak. Iya kan? Yes. Oh, tetap salaman aja tuh ya? Oh enggak, tetap ada penyelesaian lain lah. Oh, kirain ada yang ditempel. Oh enggak, foto juga. Foto masih ada sih kayak. Masih ada, masih Siman. Gue hapus. Gak apa-apa. Nanti kita tampilin di sini. Mukanya kita ini aja. Enggak, mending kita panggil aja ya. Berarti pegang nomor kontaknya dong Mas. Ada dong. Maksudnya panggil adalah kepala security-nya. Oh, kepala security-nya. Ini tahun 2023. 2022 akhir deh. 2023 benar. 2023. Setahu gue sih belum ganti HP ya. Lu 2023 sekarang pasti udah bagus tuh, Bro.
Ya enggak, Oh 2023 iya. nyampe daerah, Bener. sekarang udah mahal harganya, Bro. Itu perawatannya udah banyak. Yoi. Tapi ngomong-ngomong tahun ya, kemarin pas gue lagi iseng-iseng sore itu malam, Instagram buka. Gue kan mau nikah. Iya, Sebutin iya. ya. Apa-apa. Oke. Semua orang mau nikah lah. Yoi, pasti. Ya kan? Tiba-tiba ada satu postingan muncul yang bikin gue kayak, ini gue nikah gak sih? Lu tuh gak apa postingannya? Yang belum nikah jangan nikah dulu karena janda 2004 itu keluarannya wow luar biasa. Jadi diprediksi sama kampret-kampret itu 2004 akan banyak janda bertebaran. Nyesel kalau lu nikah tahun ini. Bayangin, Pak. Bagus tuh berarti ya. Sampai dibikin alert seperti itu ya. Betul. Geblek. Betul. Aspek Tobrut. Nanti kita bahas Tobrut lagi. Tobrut di apartemen ada segmen lainnya. Nanti lu tungguin aja. Ya itu kalau ngomong soal yang cewek-cewek yang luar biasa ya, maksudnya punya modal yang bagus gitu ya, itu beda-beda di set tuh, aduh gila sih, nggak bisa dibandingin sih sama yang lain sih itu. Ya balik lagi, kalau gue sih mikir gini aja ya. Baik lagi mindsetnya orang, lu kalau mau aman nyimpen perempuan di apartemen. Artinya apa? Lu harus punya duit, Bro. Kalau lu udah nyimpen di apartemen tuh perempuan, berarti lu harus udah bisa ngebiayain tuh perempuan. Kalau udah apartemen, berarti dandanannya juga bagus. Jadi wajar aja seperti yang tadi Anwar bilang. Speknya spek bagus. Bagus. Iya. Grade A lah. Nanti kita undang inilah, kita undang lah. Ya enggak, kita undang sebagai pembicara ya, narasumber ya. Ini kalau ngomongin soal tenant-tenant yang grade A ini nih, ini sebenarnya banyak yang nguntungin tuh, tahu nggak siapa? Engineering. Wish. Itu mereka kalau engineering udah tahu, itu sih kalau unit itu bermasalah rebutan coy mereka. Oh gitu coy. ya? Iya. Oh jadi udah ditekin nih? Udah ditekin unit ini grade A coy. Anjir. Ketika mereka ada butuh apa, itu mereka gercep coy, rebutan mereka. Gitu ya? Iya. Malah kalau misalkan kebagian, misal Ramli nih yang ngurusin si unit itu. Ramli balik, pasti dikerubungin. Tadi gimana? Tetep ya? Itu pembahasan grade A Ya itu. enggak, gua ngeliat di sini laki-laki tetap laki-laki ya, Bro. Ya enggak, mau sorry aja mau level lo apa segala macam, laki-laki tetap laki-laki. Betul. Mata lelaki memang. Yes. Ya, jadi emang banyak ya cerita-cerita tentang ini segala macam. Jadi di apartemen salah satunya yang tadi diobrolin juga segala macam. Ya banyak lah yang harus dikorek. Jadi apa ya, kita sepakat nih mau ngebahas tentang apartemen ya. Betul. Nanti paling ya, jadi intinya kita dari obrolan ini untuk kedepannya kita akan bikin ngebahas tentang apartemen. Mungkin cabangan-cabangannya banyak. Betul. Nanti yang pasti kita butuh approval dari Angga. Angga udah ada. Terus sepakat ya, Bro? Mau apartemen ya. Tuh, ada satu lagi tim kita namanya Garinca. Ya, ada satu namanya Garinca. Cak, jadi karena kita udah berempat sepakat, walaupun lu mau bawa apa, tetap aja lu kalah. Ya, kita voting, kita akan ngebahas tentang apartemen. Tinggal kita nanti pikirin. Boleh. Sekarang kita ngobrolin tentang usulan nama. Kira-kira apa yang ada di otak lu? Kemarin gua apa ya? Apartemenisme. Gak apa-apa, maksud gua apa aja nih kira-kira yang membuat, karena gue kan jujur ya, gue untuk dunia podcast ini gue nggak terlalu ngerti. Gue mungkin di angkatan yang udah menikmatin. Oke. Enggak. Gue menikmatin ini aja, gue menikmatin. Oh, anak-anak muda zaman sekarang, tapi kayaknya oke juga gitu loh kalau kita bikin. Sehingga jujur gue monetize itu gue gak ngerti tuh apaan maksudnya. Monetize apa kemarin? Si Angga cerita sama gue, pokoknya Pak kita mau niatnya monetize. Oh iya. Monetize itu sekarang saat ini Pak, itu dikasih jangka waktu setahun. Memang setahun monetize saya kok apaan? Yang pertama. Kalau gue simpel, yang penting gue diberi kesempatan buat bicara lebih banyak. Iya nggak sih? Ya kayak tadi Anwar waktu di segmen pertama dia ngomong, gue adalah orang yang cerewet, bawel segala macam, gue pengen punya tempat. Oke. Untuk itu. Ternyata dia juga pada saat kita tes di depan kamera langsung ngeblank juga ya. Nah, jadi Masih ada ya? nanti kita putar ya. Nanti putar jangan lupa. Nah, banyak banget yang harus kita putar. Nah, di situ gue berpikir, jadi yang pertama gue pikir ini kita mau namanya apa nih? Ya kan, itu namanya yang pertama. Yang kedua, gue juga nggak tahu strategi bang, mungkin lo tulis segala macam bagaimana cara viewer, terus ya kita mau masuk ke channel apa. Gue nggak ngerti masuk ke YouTube seperti apa atau ke podcastnya seperti apa. Bahkan gue sempat denger, saat ini gue lagi suka lari, kadang lari gue lagi dengerin podcast gitu. Podcastnya siapa ya, si Destanya siapa, dia tuh kalau nggak salah kalau denger dia cuma bilang kalau lu punya materi lu kirim aja ke sini. Nah gue nggak tahu kesininya kemana. Ya harapan gue mungkin nanti dari kita yang pertama kita kirim aja
Iya enggak, kita nggak tahu rezeki kita ada di mana. Jalanin aja enggak. Aduh. Enggak. Komen. Itu, tapi balik lagi, ini gue cuma ngeliat dari kecil-kecil kan lu nih, ya kalau gue boleh lihat lu adalah anak muda yang lagi seru-serunya nih untuk mencari keseruan lah, bukan jati diri basi lah, ngomong bahas jati diri ya. Jadi cari keseruan, experience apa segala macam. Ini podcast tadi kita udah sepakat mau bawa apa? Mau bawa kita ya kalau bahasa oke-nya sih kita mau mengedukasi. Betul. Tapi ujung-ujungnya kita cari duit. Ya itu sama Anwar. Iya benar. Iya enggak? Cari dulu sama Anwar. Duit adalah pelancar segala hal. Gitu. Nah, jadi kalau gue ngerasa lu sih orang, lu anak setelah gue kenal sama lu, gue coba ngeliat lu tuh orang yang out of the box untuk bisa lo, gue nggak tahu ya, atau bukan out of the box, tapi mungkin di luar pikiran gue, lu bisa mengarahkan pikiran-pikiran lu ya, lu bisa ngeluarin pikiran-pikiran lu. Startnya mau seperti apa nih War? Maksud gue kan lu kalau gue dengar dari mereka lu udah ngebahas nih strateginya. Nah maksud gue strategi yang pernah lu mau bahas itu kayak apa sih supaya gue juga tahu dan mungkin gue juga bisa ngarahinnya secara mungkin gue lebih apa ya? Lebih matang lah. Gue nggak mau lebih tua ya. Gue lebih matang dibandingin kalian semua. Senior. Lebih matang di antara kalian semua. Jadi mungkin gue bisa kasih masukan-masukan tapi strategi seperti apa yang lo mau bikin dengan target monetize atau sebelum sana semua monetize itu apaan sih? Oke. Anwar bagiannya. Monetize sebenarnya gue juga belum begitu paham Pak. Salah juga gue nanya sama dia. Yang jelas itu duit. Tapi yang jelas itu dolar kuning, tau gue. Dimana pundi-pundi udah mulai bisa diambil. Gitu. Gimana sih nggak? Mas gue gini. Ya mungkin teman-teman mungkin ada yang nggak tahu ya berharap. Tapi kalau pemain-pemain YouTuber mungkin udah tahu ya. Yeah. Tapi gue juga pengen tahu juga dari lu semua, dari sudut pandang lu lah. Lu bikin video, dapat duit. Gimana tuh flow-nya? Karena kan yang terakhir yang cukup happening pada saat 2 tahun lalu, 3 tahun lalu tuh yang anak kecil yang ditanya Jokowi jadi apa? Jadi YouTuber. Oh, oke. Artinya kan kalau di angkatannya Jokowi juga bingung ini apaan gitu loh. Ya atau di angkatan-angkatan lu juga. Sesuatu yang baru. Kok bisa? Nah, dan semakin kesini gue ngeliat semakin banyak podcast. Nah, mungkin ya lu bisa jelasin ke gue lah khususnya ya, atau ke teman-teman yang belum terlalu ngerti. Ini dari bikin video jadi duit. Ya. Kayak apa tuh? Jadi kan sebenarnya sebelum kita bisa monetize tuh biasanya ya si platform tuh ngebatasin. Platform itu siapa? YouTube nih. Kalau kita nanti muncul di YouTube ya nanti Oke, YouTube. kita semua platform kita hajar. Oke, siap. Gue masih Nah. main Facebook. Masih main Facebook. Ya enggak, sayang aja gue udah enggak ada. Apa yang pertama dulu ya? Pertemanan itu ya? Friendster, kalau bisa Friendster tapi enggak Friendster juga. Tapi bisa jadi lo balik lagi lo. Memang ada Bisa jadi ada loh. omongan-omongan itu. Friendster bisa balik lagi. Lu bayangin aja Nokia dari yang cuman poliponik, terus sekarang modern, terus sekarang di luar tuh ya, balik lagi udah nggak pakai smartphone. Oh iya. Iya, Gen Z sekarang di luar tuh udah nggak pakai smartphone, mereka udah pakai normal phone aja biasa gitu. Karena mereka ngerasa terlalu banyak distraksi di handphone. Jadi trennya balik lagi. Bisa jadi tuh. Enggak nanti. kemungkinan. Oh ya, Friendster Balik kembali lagi nanti bisa kayak yang jadi. lebih manual ya, yang lebih standar ya. Lebih standar. Oke, balik lagi ke pertanyaan gue tadi. Strategi lo untuk menuju podcast ini membesar. Boleh dong punya cita-cita ya nggak ngalahin Vindes sama Deddy Corbuzier boleh dong. Amin, Ya nggak? amin, Boleh amin. dong. Amin. Hati-hati, sudah ada pesaing Anda. Gimana sudut pandang lu yang ya kita anak tongkrongan aja lah. Ya sebenarnya mudah-mudahan sih ini menarik ya bagi para viewer ya. Kita ngebahas soal kehidupan di apartemen, dari lucu-lucunya tetangga-tetangga di apartemen, tingkah-tingkah yang sebenarnya kok ada ya ternyata orang begini ya. Walaupun kita sebenarnya suka lihat tuh di Korea ada tingkah penghuni apartemen tuh begini, kita nggak relate gitu karena kita nggak tahu ternyata tuh di Indonesia tuh juga ada loh, cuman nggak ke blow up aja gitu. Nah itu yang mesti orang-orang juga tahu kita tuh udah mulai kesini juga loh gitu. Oke, sorry, gue potong lagi. Bukan itu ya bro, kalau itu kan tadi kita bahas di awal bahwa kita mau ngarah ke apartemen clear. Bagaimana lu membuat podcast ini bagus, akan monetize? Kalau monetize itu kan berkaitan dengan viewer, Oke. berkaitan dengan postingan kita, seberapa sering, seberapa banyak. Jadi ibaratnya
ini kita posting nih. Let's say kita sebut satu YouTube lah ya. Ya. Kalau di YouTube atau di entah Spotify atau apa. Ini kita posting nih. Terus Itu syarat-syaratnya tuh harus berapa followers, oke, jadi subscriber, channel ini berapa jam tayang. channel ini harus ditonton sama beberapa orang. Ya. Berapa? 1.000 ya? 1000 viewer dengan berapa ya? 1000 berapa jam gitu. Kalau nggak salah ribuan. Jadi YouTube ini jujur gue nggak tahu juga ya. Yang Nggak lebih apa-apa, harusnya kita kan Anwar. sama-sama Cuman belajar. karena gue juga pernah sempat di awal tuh mau bikin seperti ini, gue sempat baca tuh. Jadi sampai dengan ke titik monetasi si YouTube ini ada syarat-syarat yang memang nggak mudah sih sebenarnya. Satu, konsisten kita dalam membuat si materi ini. Oke. Ya, karena tujuannya adalah menggait bagaimana ini bisa dikonsumsi sama publik kan, meningkatkan viewer. Nah kalau nggak salah sih viewernya itu berapa ribu gitu dan sama berapa ribu jam tayang, baru tuh bisa dimonetisasi. Oke. Gue mempermudah dulu. Jadi ibaratnya kita harus bikin let's say Betul. 1000 jam tayang. Yes. Berarti yang kita upload itu minimal rata-rata sehari kalau 3 nggak kekejar ya. Kalau sehari sejam baru sebulan baru 30 jam. No, enggak gitu caranya. Ya, bukan. Nah, gimana tuh? Bukan jam tayang materi yang Oke. kita upload, Aha. tapi jam tayang penonton kita. Misalkan katakanlah durasi video kita 15 menit. Yes. 15 menit dikali 1000 orang viewer, nah berapa ketemunya berapa jam? Nah itu maksudnya. Oh, jadi ibaratnya apa bar? Mati, enggak. Mic aja. Boleh nggak? Pakai mic ya? Biar gampang. Tektokannya ya? Iya, karena masih di awal, mic pun masih kurang. Iya, Ini jadi pun masih minjem ya? ini masih pinjam. Masih pinjam. Balik lagi ya. Balik lagi tadi soal jam tayang. Jam tayang. Jam tayang tuh bukan jam video yang kita upload. Oh, oke. Jadi kalau tonton ya? jadi kalau misalkan ditanya strateginya gimana, gue pengen tuh orang betah nonton konten kita. Jadi mereka tonton sampai tuntas, terus mereka suka, mereka share. Jadi ya itu sih Oh, ini strateginya supaya mereka suka, nonton banyak sampai habis, terus mereka juga share. Oke nih, contohnya gue langsung kebetulan dikasih mangga mendapatkan salah satu yang mendapatkan 1000 subscriber Yes. dengan 4000 jam tayang. Yes. Artinya gini, dari 1000 ini kalau kita kali 15 menitnya pokoknya ketemu 4000 jam gitu loh. Ya. Berarti kita nyuruh-nyuruh semua orang lah ya. Nonton gak lu? Ah, Lu udah nonton berapa menit? Bapak gitu kan ya. punya power nih. Lu nonton gak lu? Lu nonton gak? Gitu, Pak. Siap. Ya nggak apa-apa maksud gue. Oh itu ya salah satu ininya ya. Nah dari situ oke, dengan 1000 jam dengan 1000 subscriber Ya. berarti target kita sebulannya harus 1000 ya. Bisa. Harus Bisa subscriber banget, bisa dong ya kan bisa banget. subscriber itu target kita. Nah, Asal- kalau asal 4000 jam Bapak- tayangnya gue masih belum yakin nih. Asal Bapak keluar tongkat komando sih 1000 langsung. Sorry, maksudnya gini, apa namanya catatannya gue suka dulu gini, dulu gue pernah bikin channel YouTube. Nah kalau misalkan kita untuk ngejar jam tayang, pastikan juga bahwa jam durasi materi kita itu juga minimal 15 menit. Oh ada minimal. Ya, jadi kalau cuma materi kita cuma 5 sekarang menit. udah berapa menit bro? 40 menit. Seriusan? Iya, tapi kan nanti di-cut 30 menit sisa 10 menit bersihnya. Karena ngomongnya itu jorok semua kan. Nah, Oh, minimal gitu itu ya? 15 menit. Oke. Harapannya adalah kalau cuma durasinya cuma 5 menit dikali 1000 itu jumlahnya kecil. Makanya dengan 15 menit ya makanya harapannya sebagus mungkin semenarik mungkin konten kita bagus. Jadi orang tuh nggak sadar bahwa dia menyaksikan jam tayang kita tuh sampai ke titik 15. Nah, tinggal gampang tuh 15 kali 1000 viewer. Kalau cuma 5 menit doang kan kurang. Nah, power tadi masalah apa namanya? Bapak kan Pak Gobel kan jagoan kan. Oh, lu tonton nggak? Gak gampang. Gue bilang gini, gue dulu 2022 gue suka bikin kayak konten-konten gitu sama anak-anak timur segala macem lah. Lu tahu nggak apa yang gue lakukan supaya gue ditonton? Gue nongkrong di tukang mie ayam, gue nongkrong tukang bakso, gue pinjem handphonenya. Dia bilang, buat apa bang? Enggak, pinjem aja buka YouTube. Gue minta tolong, YouTube ini setel jangan dimatiin ya. Nanti saya beli makanan ibu kan. Demi Tuhan, true story, demi Tuhan. Gitu ya, serius. Sampai sebegitu YouTuber tuh harus begitu ya? Atta Halilintar tuh nggak segampang itu pak. Oh ya? Iya dong. Kita cuma tahu dia Asia gitu doang. Iya nggak? Ya gue. Oh jadi sih nggak ketemu sama Atta Halilintar mie ayam juga ya mas ya supaya dia tonton nggak juga. Tapi maksud gue pernah ngerasain di fase itu bahwa gue hampir seminggu gue keluar duit banyak pak. Oke.
katakanlah gue budget 100.000 itu gue harus duduk di warung kopi, di warung bubur ayam dengan muka yang tanpa malu itu minta tolong ya, saya beli makanan ibu bapak tapi minta tolong, dan komen di situ, wih bagus banget ya materi, padahal nggak ada. Pas gue kejadian lucunya adalah pas gue balik itu komennya dia dihapus sama dia, kurang ajar tuh ibu itu ya. Dia komen pas gue makan di situ, pas gue nyampe rumah dihapus komennya dia, nyebelin gak tuh? Oke. Maksud gue sampai segitunya gue perjuangannya sih. Lucu. Jadi ibaratnya ya kan kalau gue cuma taunya adalah beli follower gitu ya. Kan ada yang beli follower kalau di IG sama di Facebook tuh ada ya. Berarti di kayak gini juga ada ya. Ada. Beli subscriber bahkan tadi Ada. perjuangannya sampai kayak tadi Ramli cerita ya. Mungkin kita ngelihat orang-orang hebat sekarang yang udah punya YouTubernya udah terkenal segala macam, mungkin pernah sampai di titik itu ya, sampai yang lu mau beli tolongin gue deh kalau gue mau beli teh botol. Nggak boleh nyebut merek ya. Gue beli sesuatu ini dari lu segala macam sampai segitunya ya. Oh, oke. Jadi perjuangannya cukup berat juga sebenarnya. Ya, kita Malu sih, Pak. ya kita sih pengen sih natural aja ya. Yes. Organik aja lo tumbuh gitu. Biar modalnya nggak banyak. Oke, berarti nih ya. Berarti dengan 4.000 dengan tadi 1.000 berapa ya enggak 1.000 ya? 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang segala macam, lu langsung dapat duit. Udah. Daftarin dulu ke sono, setahu gue baru nanti dapat email balasan bahwa akun Anda sudah resmi dimonetisasi atau didapat AdSense segala macam. Nah, channel gue ya sama gue gabungan sih udah masuk tuh, udah ada. Udah sampai ke titik Ada. itu. Oh, berarti kita udah punya ininya. Yang udah tahu jalannya nih. Enggak bayar. Oh, jadi berarti kayak gitu ya. Lu udah apa? Udah 4.000, udah nyampe ke YouTube. Nah, YouTube mengasih lo sebagai mendeklar kalian sebagai monetize. Ya. And then duitnya dari mana nih? Dari coba. YouTube. Jadi dia ada iklan yang dari si YouTube-nya, terus dari viewer, dari subscriber, sama komen itu masuk semua tuh. Sebentar, gue bingung. Jadi dia ada hitungannya. Kalau misalkan sekian banyak komen, berapa yang gue tahu ya, terus Iya. sekian banyak yang Like, nonton, itu ngaruh semua. Ada faktor uang. perkalian nih. Jadi Nah, tahap selain pertama iklan ya. gini, tahap pertama lu menjadi monetize dengan yang itu standar, pada sudah masuk, lu dapat email yang tadi Ramli cerita. Ya. Setelah itu semua jam lu mulai dihitung tuh. Ya. Jam tayang kelihatan. Jam tayang lu tayang. dihitung dikali berapa, viewer lu berapa dikali ada rupiah segala macam. Lihat juga kan di channelnya kita nanti bisa kelihatan tuh jam tayang hari ini berapa persen tingkatnya tuh. Oh, jadi iklan-iklan yang kalau gue lagi nonton YouTube ada iklan itu bukan iklan yang masuk ke channel, tapi iklan itu bayar ke YouTube. Iya. YouTube yang naruh ke kita. Iya, dan lebih tepatnya gini sih, catatan paling pentingnya adalah kan suka tayang tuh, kan kalau kita lagi nonton tiba-tiba ada iklan masuk, lalu kan ada 5, 4, 3, 2, 1. Ya, itu pun diperhitungkan, jangan sampai di skip supaya iklan itu tetap tayang di situ. Ya. Jadi kalau tiba-tiba si penontonnya itu skip itu, nah itu juga nilainya benar kecil. Berubah. Berkurang ya. Jadi iklan tuh ada yang dari si YouTube-nya, ada built-in. Built-in tuh apa? Built-in kayak misalkan tadi Bapak bilang, misalkan ada yang mau masuk kopi. Mau masuk ke langsung di kita nih. Masuk di built-in. Boleh? kita. Boleh dong. Sama YouTube juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Itu kita larinya langsung. Tapi itu larinya kontraknya sama kita, gitu. Yang besar tuh yang di situ, gitu. Kalau misalkan dari YouTube-nya sih, katanya sih sekarang udah nggak bagus. Oh, jadi kayak yang tadi yang lu bilang udah tempat monetize pada saat ini segala macam, iklan pasang di YouTube ngasih ke kita itu udah mulai berkurang. Mungkin karena faktor udah terlalu banyak ini kali ya. Yes. Kan kita bicara YouTube nih baru satu channel ya, belum sport, belum yang lain-lain dan gue juga belum terlalu ngerti hal tersebut. Oh, Nah, terus bahas bahas lagi soal yang tadi kita mau ya, strategi. post ke semua platform gitu ya. Kalau kita udah monetize, ya misalkan di YouTube, konten yang di YouTube sama Spotify itu nggak boleh sama, Oh, oke. gitu. Kecuali kita nggak monetize, kita upload ke semuanya boleh-boleh aja. Kalau lu udah ini kita bicara YouTube ya. Ya. Kalau bicara YouTube pada saat konten lo di YouTube itu sudah monetize, jadi kalau kontennya Om Deddy yang di YouTube itu tidak ada di ini. Podcast nggak ada. Oh, oke. Kalau misalkan dia ada, ya dia nggak bisa dapat uang dari situ. Gitu. Oke. Jadi harus beda gitu. Oke, kalau begitu kan nih gue baru tahu nih ini segala macam dari kalian mau arahnya kemana sih? Gue tahu ujungnya duit. Ya. Tapi untuk langkah-langkah awal ini yang kalian melakukan itu apa? Untuk membuat podcast ini menjadi apa? Kalau dari pasar sih ya, pasarnya tuh sekarang lebih bagus podcast ya daripada audio visual ya. Oh, oke. Podcast kan biasanya dia cuma audio doang. Kita sambil olahraga, sambil kerja, mereka tetap jalan gitu. Jadi sih oke-nya sih
ngeliatnya sih di situ ya. Tapi kalau dari platformnya itu tetap lebih banyak duit audiovisual memang. Di YouTube, YouTube. atau di tempat lain? Gue nggak tahu ada pada platform lain selain YouTube untuk yang audiovisual. TikTok, IG. Oh, oke. Itu sih. Noise apa gitu ya, yang N itu. Ah, itu kan podcast jatuhnya. Podcast ya. Dan sekarang juga Spotify. podcast udah bergerak tuh. Nggak cuman audio. Udah bisa audio visual. Oh, oke. Tapi memang karena dia lahirnya di audio, platform audio, walaupun ada visualnya, tetap aja dimatiin. Kita sebagai yang dengerin juga buat apa nonton. Iya, kayak gitu. gue deh, kayak gue dengerin musik di situ ada kayak video klipnya, karena gue sambil lari ya kagak gue mungkin gue tonton. Yes, Tapi pada yes. saat gue buka, ternyata ada video klipnya juga ya. Yes, Oh, yes. oke. Betul. Jadi karena platform lahirnya sebagai audio ya, kita ada visualnya juga nggak ngelihat, tetap ngerti apa yang diomongin berdasarkan audio doang. Yes. Jadi kalau lu pengen Iya benar lu dengerin, bilang tadi, balik lagi nih. yes. Radio mati, enggak, gue gak mau mati ya. Radio, video, sekarang orang lagi nyari lagi radionya lagi aja. Audionya aja. Iya, Ya, oke. betul. Karena Circle-nya. ya lumayan gengges sih kalau nggak bisa multitasking lah. Kalau itu, sedangkan kalau kita hidup di sini sekarang itu kan nggak bisa slow living ya. Iya. Ya kan? Enggak, kalau gue ngeliatnya bukan slow living, bukan masalah slow living, tapi gue lebih mengarah pada Multitasking. kita sebagai ini bisa adaptasi. Jadi pada saat dibuatin ini kita harus bisa ini. Ada ini kita harus bisa ada ini. Ya. Jadi udah adaptasi di kita, jadi dan lu banyak pilihan. Yes. Lu mau visual boleh, audio visual nggak boleh, lu mau apapun boleh. Tapi lu pernah sadar nggak kalau misalkan sekarang tuh sebagai orang yang di depan kamera tuh harus gaul dari banyak media. Maksud lo? Kalau dulu nih medianya TV, koran, tabloid. Oke. Lu mau nyiarin berita, lu mau nyiarin radio, mau sebagai apa yang mau didengar sama orang, lu cukup input dari itu aja, lu udah bisa ngomong. Karena lu udah paling update, udah paling gaul gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau sekarang lu tren di Twitter beda, tren di TikTok beda, tren di IG beda. Jadi ketika lu ngomongin cuman soal yang di TikTok aja, lu nggak tahu pembahasannya di sini apa. Jadi lu nggak gaul. Oh, jadi Gitu. kalau lu ibaratnya sekarang level gaulnya adalah pada saat lu tahu tentang media, di semua media itu lu tahu kategori gaul. Tapi kalau lu Yes. cuman tahu di satu media doang, kayak misalnya let's say di TikTok doang gitu loh, dan lu nggak tahu di Instagram ataupun di YouTube ataupun di yang lainnya, ya lu dianggap nggak gaul. Nah, kayak gini, kemarin lumayan rame soal yang haji 2 bulan. Oh iya, tau Haji Torik. Nah, haji tarik haji 2 bulan. Itu kalau misalkan untungnya ya, Yes, untungnya yes, dia migrasi tuh, ada di IG, ada di TikTok. Jadi lu tahu gitu. Coba kalau misalkan dia bahasnya cuma di TikTok, lu nggak punya TikTok, lu nggak tahu tuh haji 2 bulan maksudnya apa. Jujur sih gue sampai sekarang nggak tahu. Ya kan? Karena gue nggak ngikutin gitu, tapi gue keywordnya gue tahu Haji 2 bulan, Haji Torik, udah situ doang. Tapi gue nggak pernah ngeliat ininya. Tapi ya tadi yang lu bilang ya, pada saat lu harus buangnya di TikTok, lu juga harus buang ini di sini. Lu juga harus buang di YouTube juga. Bukan buang sih. Posting. Inputnya ke kita. Oh, Kita sebagai kita sebagai konsumen bukan sebagai produsen ya? sebagai produsen, Oh, sebagai produsen. Kalau dulu tuh kan penyiar radio ya udah ngebahas apa yang mau dibahas, sumbernya cuma dari yang tadi. Yes. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi harus semuanya dimasukin, baru lu ngerti maksudnya ini, maksudnya ini, maksudnya ini gitu. Jadi ketika Ramling ngeluarin jokes, ngerti nih nah, arahnya mau kemana nih, gitu. Karena belum tentu jokes di sini akanlah di sininya Ya, sama nih. sip, Oh, oke. Berarti nah, balik lagi ke pertanyaan di awal. Lu mau startnya lewat mana nih? Atau kalau lo langsung, bukan lu lagi, udah kita ya. Kita mau langsung branding di semua itu, semua platform. Abis ini kita selesai tutup, abis kita bikin akun TikTok, akun YouTube, akun apa, gue nggak tahu ya. Kan kalian yang lebih ngerti ya. Atau memang lu mau fokus dulu di YouTube atau mau seperti apa? Paling enak sih YouTube sih, Tetap tetap YouTube. start di situ. Atau lu, menurut lu? Gini sih, apa namanya, sebenarnya semua platform bisa kita gunakan. Tapi gue mau bilang aja satu hal, bahwa sebenarnya agak terlambat kita bicara seperti ini ya. Ya nggak apa-apa. Ya kan? Tapi lebih baik terlambat Ya. ya, tidak sama sekali. Ingat, lu baru belajar kemarin. Kenapa gue bilang terlambat? Yes. Karena gue udah bayarin mie ayam, bakso, sama siomay, sama bubur ayam gitu loh. Jadi kayak
perjuangan udah beda, jadi kayak jujur ya kayak ya perjuangannya 5 langkah lebih maju dan akhirnya gue ketemu dengan rasa yang sama gitu. Makanya pada saat ditanya mau di mana, sekarang gue bilang di mana aja. Oh, Selama oke. itu bisa ngebangun, ngangkat kita, gas. Oke. Gitu loh. Karena gue pernah di satu fase hanya bertumbuh pada satu platform Oke. di YouTube itu, dan itu susah. Oh, oke. Makanya untuk sekarang ya udah apa aja Oke, kita gas. apa aja nih yang lu tahu deh ya. Kalau YouTube gue tahu. Oke. Apalagi? Ya yang lu rencana tim kita ini mau kita masukin ke platform lu apa aja? Ya, pasti YouTube. Pasti Yang satu. kedua adalah TikTok, Oke. Instagram. Tiga. Nah, 3 itu menurut gue udah cukup banget. 3 ini dulu ya. Udah cukup. Kalau gue ya itu titip itu deh yang Spotify itu. Karena si Desta bilang masukin aja. Oh. Kan cuma kalau modal nggak pakai duit dan cuma tinggal upload doang nggak disalahin dong gue pikir. Sah-sah aja. Iya. Ya termasuk Facebook juga. Noise. Noise. Nah, gue belum tahu jalurnya. Nanti sama-sama kita pelajarin lah ya. Kalian lah yang pelajarin lah, gue enggak lah ya. Kita punya tim media. Iya, Mas Inca. Ya, nggak apa-apa nanti kita. Jadi Biar, ibaratnya biar. yang paling tahu tadi Ramli udah nyebut YouTube, Instagram, TikTok. TikTok. Itu ya, tahap awal ya. Itu, Jadi itu kan audio visual. Kalau mau masukin audionya aja ya udah masukin aja semuanya. Si Noise terus sama si lu tahu cara masukin ya? Spotify. Kalau si podcaster tuh biasanya dia pakai satu Anchor. Jadi ketika dia post di situ, semua platform yang kita mau udah otomatis. Jadi memungkinkan. Iya, mungkin Ya udah mainin aja. Langsung aja Mas gua. Nih nanti biar teman-teman juga akan ketemu di tempat lain nih kayak gini. Berarti YouTube, TikTok, Instagram, Noise, Spotify. Sip. Minimal itu ya. Ya. Dan sekarang hari apa? Jumat. Berarti minimal minggu ini sudah ada di situ semua. Keren. Kalau kita dapat yang ngomong doang Iya. editing. Iya. Kita nggak masuk sampai proses editing kita. Iya. Nah, enggak. Iya, kata yang Angga 2 tahun diem sekali jalan langsung 2 hari. Ini 2 hari selesai tayang. Ini ya. Bener-bener berasa loh. Kalau kemarin kita santai-santai, kalau ini bek gitu. Iya. Amin ya kan, ini kan Luar targetnya kan biasa. gue gak tahu apapun namanya 1 tahun monetize. Amin, Siapa tahu bisa amin, lebih amin. cepat dari itu ya kan? Iya enggak? Tapi selama gua kerja bareng sama Pak Gobel nih, dan dia pernah bilang kalau udah mau jadi, kalau udah mau jadi. Gimana ceritanya jadi? Dan gua pernah kemarin banget tuh yang gua ngerasa ini kayaknya nggak mungkin deh, ini nggak mungkin ke-achieve deh. Jadi bro, lewat lagi gila. Ada acara-acara Yang kita datengin sebelumnya. artis itu loh. Oh, oke. Itu kan kalau lu mikir sama, lu kalau mau mikir dengan lu bisa dapat angka segitu dari sponsor, jangka waktu kurang dari 2 bulan. Kurang dari 2 bulan. Gak dapet, tapi Nggak dapet. ya itu dia kehebatan Anwar. Bukan. Gue demen sama dia kayak gitu loh. Iya nggak? Dia tidak melemahkan semangat gue gitu loh. Walaupun gue tau dia lagi lemah, dia kagak yakin gitu. Tapi Kalau gue bilang gini, Pak Gobel tuh mengusung konsep yang tadi gue bilang, gempa itu loh. Dalam keadaan terdesak, waktu yang terbatas, maka secara alamiah kekuatan manusia itu akan muncul. Ya kan? Maksud gue kayaknya Pak Gobel sih itu sih ya. nah, kalau zaman angkatan gue dulu tuh namanya SKS, sistem kebut semalam. Pada saat lo dikasih waktu panjang, otak gue gak keluar bro. Ya enggak? Tapi pada saat waktunya mepet, itu semua keluar ide-ide semuanya keluar tuh. Makanya ada karangan siapa tuh buku kalau kita ke Gramedia itu ada judul buku namanya The Power of Kepepet. Itu Yes. sampai ditulis karena memang benar ternyata itu real loh. Ya, Gitu loh. kejadian. Jadi nanti ya kita baca itulah The Power of Kepepet. Nih nggak apa-apa ya, ini saya ngobrol-ngobrol aja. Jadi kok tanpa kita obrolin, malah gue ya yang ngelit ya. Nggak apa-apa. Memang kemarin kita terlalu banyak ide, tapi nggak ada yang mutusin. Gitu, butuh eksekutor memang, maksudnya yang mutusin ya di sini mulai di sini. Nah itunya nggak ada. Plus nggak, pas gue duduk di sini juga kenapa gue yang lead gue menjadi hostnya gitu loh. Harusnya kan kita sama-sama. Kalau itu nggak usah ditanya ya. Iya. Maksudnya apapun kondisinya kalau udah pegang mic itu nggak bisa lepas. Ya, ini sekedar tahu aja ya, mic kita cuma 2, ya enggak. Tapi kita paksain harusnya kita mau berlima nih. Ada Angga, ada Garinca, kebetulan Angga nanti lu kalau melihat mukanya dari sebelah sono, ya enggak. Dan kita cuma punya mic 2 seadanya, kita jalan dulu. Nanti ada Garinca akan datang segala macam. Kita punya niat yang baik, kita punya semangat yang sama-sama gede. Gue tinggal bagian dorong-dorong aja. Insya Allah kita punya pertanyaan yang akan lebih canggih dari di semua ya. Oke, jadi balik lagi. Gue udah ngebayangin
Sekarang berarti konsepnya udah jelas, kita akan berbicara tentang kehidupan Lingkup apartemen. ruang lingkup apartemen, bukan kehidupan aja, mau kehidupan, kematian, maksiat, terusnya juga ada judi Maksiat, online di dalam situ. Yes. Tapi gue juga ada beberapa juga ada pengajian-pengajian yang bagus, Yes. perkumpulan gereja di situ juga. Nanti kita akan coba olah dan kita angkat itu semua ya. Dan maksud gue kalau kita bahas yang namanya apartemen ini dia tidak stuck di satu waktu. Semakin hari semakin banyak aturan, banyak pertimbangan segala macam, maka setiap hari itu kita akan dapat terus inputan materi Yes, itu. yes. Makanya nggak sampai kapanpun selama orang masih butuh tempat tinggal, maka di situ kita masih mendapatkan namanya materi. Itu sih maksud gue. Oke, konsepnya apartemen kita akan ngomongin, sepakat? Ya. Nama. Lu boleh iseng aja di kepala lu apa? Kalau tadi gue bilang apartemenisme. Terus Budalisme, nasionalisme, apatisme. Lu tahu dong. Itu doktrin dari mana? Iya dong. Iya. Yang ada tugu di sana. Iya itu. Yang Mei itu kan. atau udah korporat. Gak apa, sekarang apa yang ada di otak lo kita keluarin aja, nanti insya Allah di episode ketiga kita udah ada namanya nih, gitu loh. Apa? Baku? Oh baku polo. Baku polo. Oh baku polo. Polo itu doang angkat kan? Peluk. Polo. Oh, peluk. Polo. Itu ditolak, setahu ingat gue diangkat. Nah, gimana nih? Gua nih. Nanti kita tanya sama Bapak. Dari Cawema ya. Kita jangan mewakili suku lain. So ngerti. Iya. Lu. Ya kalau dari Angga baku polo apa? Baku polo tal. Baku polo tak. Tok. Tok. Oh tok. Oke, baku polo tok. Oke. Lu apa yang di otak lu keluarin aja. Di sini enggak disalang. Kalau gue mungkin dialog gue. Dialog gue. Dialog gue. Oh keren. Jadi dia lo gue tapi bisa dianggap dialog gue. ya. Oke, boleh. Kalau lu. Ya kalau gue dari awal punya duit ya. Ya kan sebenarnya sebelum judul grup WA kita? Cuan. Podcast Cuan ya? Podcast Cuan. Iya, jadi dulu kalau tadi budak korporat gue bilangnya waktu itu pengabdi cuan sih. Pengabdi cuan. Pasti itu gara-gara pengabdi setan ya? Iya, jadi kayak plesetan aja. Yes, Jadi sesuatu yang serius tapi kita plesetin sedikit biar nyah aja sih. Ya udah, nanti mungkin ini kita tayang dulu. Ntar kalau teman-teman mau ada masukan segala macam, nggak apa-apa terus dibawa aja. Kira-kira usulannya apa? Nanti kita sama tim. Ya bukan gue ngomong tim kreatif nggak ada bos juga. Ya 5 orang itu nanti ditamin Prakoso. Nanti lo akan kenal juga Prakoso. Ya, nanti kita akan diskusiin. Insya Allah ketemu di pertemuan ketiga ini di podcast ketiga udah ada namanya. Yang pasti jangan lupa dukung kita semua dengan cara apa tadi? Gue belum biasa nih. Like, follow apa? Like. Bantu kita, Like, gini comment. aja, bantu kita kejar 1000 subscriber. Yes, betul. Gua tantang lu 1 bulan, lu bisa ngumpulin 1000 subscriber. 1000 ya betul ya? 1000 subscriber buat kita. Enggak? Chief, supervisor, engineering, teknisi, outsource. Suka ini. Jangan lupa ya. Gue suka ini. Kalau enggak gue cari lo ada di mana. Gak mungkin dong gak punya YouTube. Yoi. Gak mungkin dong. Kalau enggak tadi seperti yang Ramli bilang ya enggak. Kita kumpulin, kita apel, buka handphone semua. Buka ini semua. Oke, like, oke segala macam. Tonton. Pas pulang dihapus lagi. Ya. Oke, itu dulu pertemuan kita di episode kedua ini. Nanti kita ketemu lagi episode ketiga, kita akan ngebahas yang lebih seru-seru lagi. Kalau ada masukan tambahan, tulis aja di bawah dan jangan lupa di kolom komentar dan jangan lupa dukung kita menuju 1000 subscriber, 4000 jam ya. 4.000 jamnya. 1000 subscriber 4000 jam. Thank you, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah budak korporat. Oh gini kayaknya.